Halo, selamat pagi Sobat Paru RSUD Raden Sujati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di live Instagram RSUD Raden Sujati. Gimana nih kabarnya Sobat Paru semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, ini pagi hari ini perkenalkan saya Dr. Ratna, spesialis paru yang akan menjadi host live Instagram. Ini bincang sehat seputar TBC. Kemudian kenapa ya ini kok pagi-pagi ini kok RSUD Raden Sujati sampai mengadakan live Instagram untuk pertama kalinya. Nah, ini untuk memperingati Hari TBC Sedunia yang akan jatuh tepat tanggal 24 Maret hari Kamis besok. Kemudian untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita perkenalkan narasumber yang udah nggak asing lagi, Dokter Dina Spesialis Paru MKes. Dokter Dina Spesialis Paru, ya. Silahkan. Ya. Semoga kita bisa bincang-bincang ya dok pagi ini dengan Sobat Paru semua di RSUD Raden Sujati. Kita ini topiknya seputar TBC ya dok. Oke, nah ini kita perlu tahu dulu nih, teman-teman harus tahu dulu TBC-nya itu apa sih dok? Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sobat semua sejati ya, dan semua masyarakat berhubungan ya kalau melihat ini ya. Saya perkenalkan, saya Dr. Dina Oktinaria, spesialis paru MKes. Di sini saya akan memberikan sedikit materi ya di hari TB sedunia ini ya, mengenai TB paru. Jadi kita harus tahu dulu apa itu penyakit TB. Penyakit TB itu sudah kita kenal tuh semenjak 3,5 juta tahun yang lalu sampai sekarang. Lama banget ya. Iya, sampai sekarang. Jadi dari 3,5 juta tahun yang lalu sudah ada TB sampai sekarang. Dan penyakit TB ini suatu penyakit yang disebabkan oleh karena kuman Mycobacterium tuberculosis, di mana kuman ini dapat menyerang semuanya, semua orang, tidak memandang umur, usia, tapi dapat menyerang semua orang dan semua kalangan. Semua ya dok, berarti anak-anak, dewasa, orang tua. Ya, jadi memang penyakit TB ini penyebabnya kuman Mycobacterium tuberculosis. Dok, ini kan untuk memperingati Hari TB Sedunia yang tanggal 24 Maret. Nah, ini temanya, kita ini ada temanya ini ya dok ya, investasi untuk eliminasi TB, selamatkan dunia. Nah, kalau untuk eliminasi TB dok berarti kita perlu tahu ya, kenapa kok TB itu harus dieliminasi ya dok ya? Apakah TB ini menular gitu dok? Ya, sebenarnya kita harus tahu dulu perkiraan kasus TB per tahun di Indonesia ya. Karena kasus ini kenapa harus dieliminasi ya? Jadi kasus TB per tahun di Indonesia itu sekitar 845.000. Itu yang kasus kedua terbesar itu selain India ya. Kalau India kita tahu 2,64 juta ya. Kita kejar-kejaran sama India memang sama ya dok ya. Jadi kita harus tahu dulu angka Indonesia itu tertinggi nomor 2 ya. Jadi kenapa kita harus eliminasi gitu. Dan kita itu di Indonesia sendiri itu punya target. Jadi kita harus punya target, ada target eliminasi itu harus tercapai tahun 2030
30. Waduh, 10. Nah, Nggak ada 10 tahun lah dia, Dok, ya. nah kalau target bebas TB itu kita harus capai 2050. Oke, Mas. Nah, Walaupun kelihatannya masih lama, itu cepet banget ya, Dok, ya. karena penyakit ini suatu kuman, oleh karena tadi yang kita sebutkan kuman mikotuberkulosis yang sangat menular, makanya kita untuk eliminasi ini kita harus bersama-sama. Semua orang mempunyai peran sendiri-sendiri untuk mengatasi, untuk bersama-sama TB ini kita eliminasi maksudnya. Berarti gitu ya. bukan Jadi, peran nakes aja, bukan peran kita Enggak, tenaga kesehatan aja, semuanya. banyak semua berperan ya, Dok, ya. Semua kalangan semua punya peran masing-masing untuk eliminasi TB ini. Oke, berarti kita perlu semuanya di segala bidang perlu melakukan Ya, karena gerakan bukan untuk eliminasi hanya, ya, Dok. jadi bukan hanya kita memandang hanya TB paru aja, TB kebal obat pun sampai 9.000 ya. Yang terjadi di Indonesia. Belum TB anak, belum TB karena komorbid, DHE dengan DM, dengan HIV, belum TB kebal obat. Berarti banyak ya, Dok. Ya. Ada TB sensitif obat sama ada TB yang kebal obat ya, Dok, ya. Ya. Nah, untuk ini, Dok, kita kan perlu tahu nih, Dok, yang beresiko tuh siapa aja. Jadi kita perlu hati-hati nih, siapa aja yang beresiko gitu. Ya. Yang berisiko untuk tertular TB itu yang sering yang kita temukan itu yang punya komorbid ya. Biasanya diabetes mellitus, pasien HIV, pasien lansia yang punya misalnya penyakit yang kronis ya. Misalnya PPOK asma juga bisa karena daya tahan tubuh mereka kan rentan ya. Dan anak-anak ya yang mempunyai komorbid atau anak-anak yang masih pertumbuhan, mereka kan daya tahan tubuhnya kadang masih rentan. Berarti jadi yang imunnya rendah ya, jadi tergantung dari daya tahan tubuh mereka masing-masing. Jadi tidak serta-merta tertular gitu, tidak. Karena kita tahu kuman TB itu kan bisa terhirup tanpa sengaja, ya. Itu masuk ke saluran nafas, ke paru kan. Nah, itu tergantung dari daya tahan tubuh masing-masing. Karena kalau memang sistem imun kita baik, otomatis kuman TB yang akan masuk akan dihabisi oleh sistem imun kita. Jadi tidak terinfeksi, gitu ya. Menarik ya, Dok, ya. Kemudian teman-teman mesti harus tahu, Dok, kalau yang beresiko ini tadi, nah, kapan sih kami ini harus periksa ke fasilitas kesehatan? Gejala-gejala apa aja ini yang teman-teman dikategorikan, wah ini kok TBC gitu, Dok? Oh ya, jadi sekarang kita harus tahu ya gejala TBC yang secara umum aja dah kita harus tahu, dan semuanya harus tahu, bukan hanya tenaga medis, semua harus tahu, di kalangan semua harus tahu, karena TB itu satu penyakit masyarakat ya. Salah satunya, jadi harus tahu semua. Gejalanya itu batuk lama. Oke, batuk ya, lama. Batuk lama, berkepanjangan ya. Dia berdahak. Kadang dia disertai dengan campur dengan darah. Kadang disertai dengan sesak nafas. Kadang nyeri dada. Terus kadang timbul dengan demam ya, tapi demamnya itu tidak terlalu tinggi, beda sama COVID ya. Kita harus bedakan, demamnya itu sumber-sumber dan berkepanjangan. Mengakibatkan kita lemah, terus nafsu makan menurun, terjadi berat badan menurun. Itu yang terjadi. Jadi kita harus tahu dulu gejala itu. Dan bila ada gejala kayak gitu ya segeralah periksa, karena itu kan bukan batuk biasa, BDB ya namanya ya, bukan batuk biasa. Jadi batuk yang disertai dari macam-macam tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi harus periksa ke layanan kesehatan. Oke ya teman-teman, berarti ya yang batuk terus-menerus ini, terus kemudian ada penurunan nafsu makan, sama ada demam tadi ya, sumur-sumur ya, Dok ya. Terus seandainya nih ada keluarga terdekat yang kok tadi pas sobat RSUD nyimak ya, aduh nih
ayah saya nih kayak gini nih. Terus apa ini dok? Kalau datang ke rumah sakit kira-kira apa yang diperiksa dok ya, J? Ya, jadi gini ya, kalau kita kan kas TB itu batuk ya, batuk berdahak, otomatis pemeriksaan yang kita gunakan itu kan jadinya pemeriksaan dahak ya. Oke. Yang canggih itu yang sekarang dikenal dengan TCM, tes molekuler cepat. Tes cepat molekuler Ya. dok, J. Tes molekuler cepat ini dapat mengidentifikasi kuman TB secara cepat. Nah, tapi ada beberapa juga yang menyarankan untuk pemeriksaan selain TCM ada pemeriksaan sputum. Bila tidak ada alat canggih ini, sputum itu yang dicap, yang kita kenal istilah BTA. Itu biasanya yang di kalangan-kalangan di puskesmas yang tidak punya alat ya, apa di klinik-klinik itu bisa. Tapi ada juga yang menyarankan dengan pemeriksaan ronsen. Dan yang terakhir, kalau memang rumah sakit itu punya fasilitas yang lengkap, itu kita lakukan pemeriksaan kultur. Oke, kultur ya dok ya. Kultur dahak. Jadi kultur dahak itu suatu standar, gold standar untuk pemeriksaan TBC karena dia dapat mengidentifikasi apakah itu kuman TB atau tidak. Tapi memang pemeriksaan kultur itu lama, tidak cepat. Dia kan harus butuh waktu untuk membiakkan kuman itu, jadi ya lama. Jadi yang kita kenal sekarang tes molekuler cepat. Ya itu bisa. Karena tadi itu ya dok Ya, kita sama harus beberapa hal yang investasi untuk selamatkan bangsa, jadi ya kita harus cepat gerakannya ya dok ya. Oke, nah itu dari tadi pemeriksaannya ya dok. Nah kadang ada yang ngeluh nih dok, lah gimana saya mau ngecek dahak, orang saya kadang nggak keluar gitu. Terus teman-teman biasanya suka tanya nih, dibantunya gimana ya dok itu ya? Ya kan dahak, bagi yang bisa berdahak cepat, enak. Tapi ada syarat-syarat juga yang harus diketahui untuk dahaknya. Jadi dahak warna kuning tanpa campur lendir. Itu yang bagus ya. Itu yang kadang kita nggak bisa, akhirnya hasilnya juga bisa palsu ya. Maksudnya nggak seperti yang kita harapkan. Gitu. Tapi yang sukar ini yang kita lakukan. Nah, yang sukar tuh biasanya pada anak-anak dan pasien-pasien dengan yang mempunyai kelainan-kelainan misalnya sudah sepuh, tidak batuknya memang tidak bisa mengeluarkan dahak dengan baik. Nah, itu misalnya kalau masih muda ya kita suruh lari-lari, naik turun tangga, sampai bisa batuk mengeluarkan dahak gitu ya. Kalau yang itu ya minum air hangat, apa kalau enggak ya dirangsang untuk minum hangat pakai air gula lah sedikit gitu. Jadi bisa gitu ya itu nanti kalau sudah batuk sudah mulai bisa mengeluarkan dahak kan itu latihannya enggak sehari 2 kali biasanya. Itu kan bisa dilakukan beberapa kali sampai dia bisa batuk. Memang bedanya TCM ini karena bisa tahu ada kuman plus sama ini sensitif obat atau enggak jadi. Ya, betul. Ya, betul. Alhamdulillah sensitif jadi. Ya, makanya kita sekarang lebih trik untuk eliminasi menjadi lebih cepat itu dengan memperluas alat yang namanya tes molekuler cepat ya. Mungkin sekarang sudah tersebar nih di Grobogan. Kan ada di puskesmas, ada di RSUD, ada di Puskesmas Toro 1, ada di Puskesmas Gubuk 1 ya, Wirosari 1. Nanti ini bentar lagi Karangayung 1. Nah, itu nanti akan semakin luas untuk TCM sehingga akan segera mempercepat trik untuk terjadinya eliminasi TB. Wah, ini salah satu investasi dari Dinkes Provinsi Grobogan ya dok. Jadi teman-teman dari Dinkes memang membantu alat-alat TCM gitu ya dok. Berarti teman-teman yang memang sudah bergejala segera periksakan, mungkin bisa kita lakukan dari puskesmas dicek dahak TCM-nya ya dok ya. Oke, nah selain itu dok kita perlu tahu dok cegahnya gimana ya dok. Banyak nih orang udah tahu nih cara-caranya gini, gejalanya gini. Kalau pencegahannya nih
gimana ya dok ya? Kita harus ngapain ini kalau supaya nggak terkena? Ya, banyak ya untuk pencegahan TB itu. Jadi pencegahan TB itu tidak hanya di lingkungan keluarga, tapi di lingkungan tempat kita bekerja juga kita harus lakukan pencegahan. Salah satunya itu pertama kita lakukan sama cuci tangan. Cuci tangan. Cuci tangan. Dan memakai protokol kesehatan yang kita lakukan. Memakai masker, COVID jadi iya, itu salah satu ya. pencegahan yang bagus yaitu masker, karena saya sudah sebutkan TB, kuman TB itu kan dia sifatnya airborne di udara, mudah terhirup siapapun, ya toh, itu dia bisa di udara itu sampai beberapa waktu itu, ya jadi apa ya namanya, dia tanpa sengaja menghirup, nah, dia bisa masuk ke saluran nafas, tergantung daya tahan tubuh masing-masing. Dia makan yang bergizi, ventilasi cukup di tempat kerja, di rumah, terus sinar itu ya, iya, sinar matahari masuk, olahraga teratur, ya kan, untuk meningkatkan sistem daya tahan tubuh kita. Itu tadi ya penting sekali ya dok ya, gizi tadi juga penting ya dok ya. Iya, makanan tuh penting. Jadi ya kita harus tahu itu. Sebenarnya kita harus tahu, dan kita sekarang bersyukur sih kita prokes sudah kita lakukan. Berarti emang segala bidang, segala faktor ya dok ya. Oke, nah kemudian dok, ini kan sudah pencegahan, kita masuk ke pengobatan. Kalau pengobatan yang tepat itu yang kayak apa ya dok ya? Untuk TBC itu ya dok, berapa bulan kayak gitu kan, orang mesti bertanya-tanya seringnya kan dok. Ya, jadi begini ya, ini harus tahu juga untuk masyarakat awam, dan untuk nakes mungkin sudah tahu, tapi masyarakat awam harus tahu intinya pengobatan TB itu. Jadi pengobatan TB itu, pengobatannya itu sebenarnya ada 3 kategori, kategori 1, kategori 2, sama kategori 3. Yang tahu kategori itu mungkin nakes ya. Kalau orang-orang nggak tahu. Yang penting kita, misalnya pengobatan awal TB, itu kita menggunakan yang namanya 4 FDC ya. 4 FDC itu mengandung 4 jenis obat untuk TB di dalam 1 kapsul. Saya semua awam biar tahu, 1 kapsul itu mengandung 4 jenis obat TB. Jadi pengobatan misalnya itu harus sesuai aturan dan harus selesai dalam waktu 6 bulan. Gitu ya. Jadi pengobatan TB itu tidak boleh putus-putus. 6 bulan berarti ya. 6 bulan. Terus ya, tidak boleh terputus. Harus 6 bulan. Tidak boleh terputus ya. Kalaupun sobat ya. Sudah 2 bulan pertama sudah enakan nih, kita harus dilanjut sampai 6 bulan. Tidak boleh putus. Saya harapkan semua itu mengerti. Ya, karena nanti kita jelaskan yang nanti untuk kenapa sih begitu gitu ya. Jadi pengobatan TB itu mengandung 4 jenis obat dalam 1 kapsul, itu bisa selama 6 bulan. 6 bulan berarti kadang bisa bosen ya. Ini berarti peran keluarga memang harus support terus ya. Ya, semuanya harus support. Dari keluarga, dari masyarakat, ya. Karena kita tahu tadi stigma TB itu gimana di masyarakat. Stigma itu ya. Jangan dijauhi. Dipantau, support gimana cepat selesai untuk pengobatan itu. Jadi biar berhasil kan, tidak putus obat jadinya. Gitu. Jadi stigma itu ya harus dihapus ya, dan PMO ini ya, kita PMO pengawas minum obat itu ya, yang sudah sepuh terutama ya. Berarti setelah kita lakukan pengobatan TB itu kita butuh evaluasi ya dok ya? Butuh. Jadi sebenarnya evaluasi yang bisa dilakukan di
Beda ya di rumah sakit sama di masyarakat atau di posyandu atau di puskesmas sebenarnya beda. Kalau di rumah sakit itu mungkin lebih lengkap ya evaluasinya dengan 2 bulan pertama dengan ronsen, terus dengan sputum pengecatan BTA tadi ya. Tapi kalau di puskesmas itu bisa dilakukan dengan pengecatan BTA. Kalau di posyandu ya kalau bisa dievaluasi 2 bulan selain klinisnya gitu ya dilakukan pemeriksaan pengecatan dikirimkan ke puskesmas terdekat. Iya, memang ada evaluasi. Kemudian 4 bulan dilihat lagi klinisnya gimana. Terus kan ada ronsen kalau bisa dilakukan sputum lagi ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya dilihat klinisnya aja kan udah bagus ya. Berarti harus tetap dievaluasi walaupun sudah minum obat gitu ya dok ya. Terus kadang suka ketakutan nih dok orang-orang. Efek sampingnya itu ya dok ya, kan banyak itu ya dok ya. Itu kita harus gimana ya dok? Itu kadang pipis jadi merah aja itu pasien takut terus nggak mau balik. Nah ya. Itu gimana ya dok? Ya, ini masalah efek samping obat TB itu memang banyak yang belum mengerti. Jadi sebaiknya kalau saya sarankan untuk nakes dan untuk pemberi obat TB bagi klinik atau dokter atau dokter umum yang di puskesmas di praktek pribadi itu ya itu dijelaskan sebelum minum obat TB itu lebih baik efek samping yang akan terjadi karena misalnya kita menjelaskannya secara rinci nanti kencingnya bisa jadi warna merah ada efek samping mual, muntah, gatal-gatal jangan takut. Kalau memang ada gejala gitu, kita ada obat pendamping kok untuk itu. Kecuali terjadi sangat-sangat keparahan ya. Sampai ruamnya itu misal gatal-gatalnya sampai merah-merah, sampai tangannya kayak bludru gitu ya. Kita harus stop obat itu gitu. Jadi jangan stop selamanya. Ada pengganti obat lain, tapi kita harus kontrol. Harus lapor gitu. Kalau nggak di puskesmas nggak bisa ya harus di rumah sakit. Harus kontrol, jangan berhenti. Ada obat pengganti yang lain, nggak usah takut. Jadi ada obat pengganti lain, jangan langsung stop. Ada keluhan mual muntah banyak stop. Tidak. Kita belum tentu mual muntah itu karena dari obat itu bisa juga karena dia punya penyakit lambung sebelumnya. Gitu deh. Ya itu memang. Kalau kencingnya warna merah, memang obatnya itu kan merah itu anunya. Iya betul ya dok. Itu kandungannya kan merah ya. Jadi ada yang kuning, kecoklatan, ada yang merah. Itu nggak usah takut. Gitu. Berarti teman-teman yang sering kita jumpai kan itu ya untuk keluhannya ya. Nggak sampai yang kayak melepuh-melepuh kulitnya jarang sekali terjadi untuk pengobatan TB. Berarti sobat paru harus tahu dulu ya itu tadi ya. Emang ada berbagai macam efek samping, tapi nggak perlu langsung takut, terus nggak perlu langsung berhenti, gitu ya. Karena pengobatan TB itu kalau yang berhenti itu gimana itu dok ya? Nah itu jadi itu apa yang nanti? Tadi saya jelaskan ya. Kalau sampai berhenti, itu satu bisa kena namanya resisten obat TB, yang namanya kebal obat. Waduh, kebal ya? Iya, kebal obat. Kebal obat itu untuk terapinya juga lebih lama jangkanya. Apalagi putus juga terapinya akan lebih lama jangka waktu untuk selesai pengobatan. Ya, ada penambahan obat-obat yang lain yang harus diberikan. Injeksi tambahan ya. Terus harus datang ke layanan kesehatan setiap hari kan harus diinjeksi dan harus diawasi betul-betul karena dia kebal obat. Jangan sampai kebal obat itu menularkan ke semua di sekitarnya. Jadi harus diawasi. Kadang bisa sampai tiap hari ke rumah sakit, kadang kan kehilangan pekerjaan. Berdampak sosial ekonominya. Itu yang akan terjadi. Jadi jangan sampailah kita mumpung ini ada Hari TB sedunia, kita mengingatkan
jangan sampai namanya putus obat ataupun berhenti pengobatan tanpa melapor ke Vaskes kesehatan ya. Oke, berarti harus terus Ya, diingatkan. dampaknya ini yang Iya. nanti yang jadi Kalau lebih parah. nggak mau terus nanti jadi kebal. Ya, Itu, ya, Dok? kebal, nanti harus datang ke rumah sakit terus. Oke. Ya itu tadi akan kehilangan pekerjaan, kesehatannya juga terganggu, timbul komplikasi yang lain, pengobatan lebih lama, dampaknya ke sosial dan ekonominya. Menarik Gitu. banget ya, Dok ya. Ini kalau di Grobogan sendiri, Dok, ini gimana ya? Pasien-pasien ini gimana ya, Dok? Angka putus obat, drop out obatnya ini tinggi atau enggak ya, Dok ya? Kalau saya lihat selama saya di sini ya, itu angka putus obatnya itu ya lumayan tinggi ya. lumayan tinggi. Karena RSUD sendiri aja tinggi Ya, ya, Dok lumayan ya? tinggi karena mereka tidak kepatuhan minum obat dan ketidakteraturan itu. Oke. Jadi mereka menganggap obat TB itu biasa. Jadi kalau sudah enakan stop. Nah itu deh edukasi pertama itu yang kita harapkan untuk pasien-pasien TB dalam pengobatan. Jadi kita sejaknya ya cerewet ya, namanya ya cerewet ya. Jadi cerewet ya. Jadi dokter paru itu cerewet iya, karena harus edukasi tiap hari bahwa obat ini, karena memang pengobatan itu selama 6 bulan, Dek. Jadi dia itu harus terus, tidak boleh berhenti. Nah, kita jangan sampai berhenti untuk edukasi. Karena makanya tinggi di sini mungkin pengobatan di luar kurang edukasi yang baik. Terus banyak komplikasi yang lain yang menyertainya. Banyak penyakit lain yang menyertainya. Banyak yang tidak sesuai standar yang diberikan untuk pengobatan TB. Jadinya itu yang terjadi di sini ya, di Grobogan. Itu mungkin harus kita kan punya TB.dot, harusnya harus lewat jalur 1 itu TB.dot. Oke, TB.dot ya, Dok. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lagi nih, Dok. Kadang ada temen yang seperti ini. Loh, saya nggak batuk nih, tapi ada benjolan. Kok dianggap TB ya? Nah, itu berarti emang TB itu selain paru bisa kena kemana aja ya, Dok ya? Ya, berdasarkan letak TB ya. TB itu bisa di saluran nafas, bisa di luar saluran nafas. Oke, berarti bisa di luar paru ya, Dok tapi ya. intinya dia kan di udara nih beberapa waktu, bisa terhirup tanpa sengaja dengan kita. Ya toh. Terus ada yang hancur dengan sistem kekebalan tubuh kita, kita tidak bisa terinfeksi. Ada yang di dalam tubuh itu lama, dia menunggu waktunya dia itu berkembang biak, itu ada. Ya, itu namanya TB laten kan? TB laten. Ya. Nah, itu dia TB itu kan bisa ke semua organ. Jadi sesuai sifatnya dia mau kemana gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada batuk, misalnya ya sering ya kita lakukan TB ekstra paru namanya ya. TB ekstra paru. Ya, itu tidak ada batuk, tidak. Memang TB itu sifatnya dia bisa mengenai semua organ, tidak hanya paru saja. Dari awal letaknya sudah tahu ya. Jadi bisa mengenai bukan hanya ke benjolan, bisa ke otak, ke tulang, semuanya. Ya. Jadi ke kulit semuanya, ke perut. Itu bisa, tergantung sifat kuman usus juga bisa ya, Dok ya. Nah, itu pengobatannya sama nggak, Dok, itu, Dok? Oh, kalau untuk terapi sama. Semua terapi ya, sama. Kita pakai OAT aja, Dok. Ya, pakai OAT dan evaluasinya sama. Tapi kecuali TB ekstra paru ya, evaluasinya agak berbeda karena misalnya yang sering kita temui TB tulang ya. TB tulang spondilitis TB kan kita harus pakai MRI biar kelihatan ya semua. Evaluasinya itu tergantung dari biasanya kalau misalnya klinisnya. Dari kita klinisnya kita lihat kalau sudah bisa tidak nyerinya menghilang, berat badannya naik ya. Iya, berat badan ya, Dok. Yang penting itu berat badan ya, Dok. Terus dia bisa bekerja seperti biasa, jadi bagus saya. Kemungkinan itu sudah lakukan. Tapi kalau TB ekstra paru biasanya pengobatannya lebih lama.
karena kita harus lihat perkembangan dia, klinisnya dia bagaimana. Kecuali TB paru kan kita bisa lihat dari ronsen, sputum terakhir, terus klinisnya juga, berat badannya kita juga harus tahu. Makanya kenapa sih kita butuh timbangan untuk TB itu? Yaitu karena dia harus naik berat badan. Iya. Jadi teman-teman yang sobat paru yang di puskesmas, kemudian yang di klinik-klinik itu perlu menimbang ya? Iya, harus karena dosis TB itu kan sesuai. Hati-hati dosis ya, Dok. Dosis itu ada TB itu. Jadi dan itu terus itu aja udah tambah gemuk sekali itu aja ya, Dok ya. Ya enggak sesuai dengan standar untuk terapi TB. Nanti ujung-ujungnya malah jadi kebal obat. Gitu ya, Dok. Itu menarik banget ya, Dok ya. Ini kita lihat, saya malah saking menariknya saya lupa melihat dari IG ya, Dok. Nah, teman-teman bisa gabung, bisa ngasih pertanyaan. Nanti kita cari yang terbaik ya, Dok ya. Nggak usah malu-malu. Jadi silahkan tanya, karena waktu kita juga ini sudah lebih dari setengah jam ya. Yuk teman-teman sobat paru RSUD Grobogan boleh tanya, silahkan. Apa aja ini gitu ya. Sambil sharing ya. Kalau misalnya ada yang belum tanya nanti kita. Jadi ada stigma yang mengatakan kalau TB itu karena keturunan ya. Ya sering ya. Banyak. Jadi tanya ke kita, keturunan Dok, ini keturunan enggak? Bukan. Itu bukan satu penyakit keturunan, bukan satu penyakit guna-guna. Memang ini murni TB, kuman TB itu ada di udara, itu bisa sampai beberapa waktu dan kita tanpa sengaja bisa menghirupnya. Itu bukan keturunan ya. Saya anukan sekali. Ini sering sekali bertanya. Bukan penyakit keturunan. Beda sama asma, ya toh, alergi itu keturunan. Tapi kalau misalnya untuk TB ini bukan penyakit keturunan dan bukan penyakit guna-guna ya. Tidak, yang ada benjolan itu TB guna-guna. Jangan berpikir itu dulu. Jadi kalau benjolan itu memang kita harus lakukan biopsi. Kalau memang ada biopsi, ya kita evaluasi dulu dengan obat TB, dengan klinisnya yang mendukung lah ya. Klinis harus mendukung lah ya. Tidak cuma berat badan, misalnya demam yang sumber-sumber apa berat badan menurun, itu kan ada yang lain-lainnya, ya kan? Itu kita gabungkan gitu ya, berkepanjangan kan, demam naik turun sumber-sumber berkepanjangan itu bisa disertai nanti nyeri dada dan sebagainya, tidak hanya batuk. Ya. Jadi daripada berstigma ya, ini teman-teman, ayo sobat paru, silahkan tanya, nggak apa-apa, kita buka pertanyaan ya. Memang hari ini untuk memperingati TB sedunia memang khusus ya, Dok ya. Kita Dokter Dina kan sibuk banget, kita luangkan waktunya untuk menjawab teman-teman. Nah, ini teman-teman mungkin masih sobat paru ini masih malu-malu mungkin ya. Oke, Dok. Kita lanjutkan aja kalau jadi tadi ya untuk penularan TB ya, cara penularan tadi kita harus tahu betul-betul, kita harus tahu penularan TB itu dari mana aja. Jadi tidak hanya dari rumah ya. Misalnya kontak erat nih. Kontak yang sering ditanyakan kan kontak erat ya, kontak erat keluarga. Punya anak kecil, punya orang tua. Jadi kalau kontak erat ini itu memang bisa terjadi penularan. Ya. Terus sekarang yang berbasis untuk anak-anak kontak erat dengan pencegahan vitamin TPT. TPT. Itu sekarang baru ramai tuh pada nanya ini TPT-nya itu kapan diberikan ya? Itu masih ramai ini. Makanya itu ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Dan yang penting itu di rumah itu ya prokes, cuci tangan, ventilasi baik di rumah. Asik ya, Dok ya sebenarnya ya bahas TB ini ya. Jadi mungkin lain waktu mungkin kita bisa gabung lagi ya, Dok. Kita pembahasannya itu banyak ya, Dok ya. Dan luas ya. Jadi TB itu kalau emang kalau memang kita harus bebas TB 2050. Itu target kita, Indonesia.
Dok, ada beberapa yang nanya ke saya, Dok. Ya. Ini sudah ada pertanyaan ya, Dok ya. Ya. Dari Tamarian ya, dokter tolong dijelaskan tentang penyakit tuberkulosis atau flek pada paru anak. Apa penyebab dan pencegahannya? Mungkin kalau penyebab sama pencegahannya hampir sama ya, Dok. Ya. Anak dan dewasa ya, Dok ya. Ya. Coba bisa dijelasin ya, Dok Ya, ya, oke. biar puas ini Ya. teman-teman Jadi ya. gejala TB pada anak biasanya ya, ini saya jelaskan sambil saya ya. Jadi misalnya tanda dan gejala TB pada anak itu kita lihat dari satu, tadi adanya kontak erat tadi kita, adanya kontak erat, ada nggak di rumah kontak erat? Misalnya dari keluarga ada yang kena TBC nih, dari bapak atau ibunya, neneknya, kakeknya, itu dari kontak erat pertama bisa kontak erat. Kontak erat ya. Nah, terus yang kedua dia kalau batuk sih sama tadi gejalanya sama menurut saya, batuk lama, berkepanjangan. Kalau anak-anak kadang campur darah jarang ya, jarang saya jumpai. Maksudnya selama saya ini batuk lama berkepanjangan disertai demam riang sumber-sumber sama akhirnya anak itu sering lemas, sering lemah. Terus berat badan, nafsu makannya jadi berkurang. Kok jadi kurus? Iya, berat badannya menurun. Kalau sesak sama kerja jarang dijumpai, sama campur darah. Ya. Itu yang saya lihat selama ini. Jadi dia sering itu batuk lama, diobati sembuh, datang lagi. Diobati sembuh, datang lagi. Demamnya juga tuh meriang, lemes, daya tahan nafsu makan menurun. Terus berat badannya jadi turun. Itu biasanya gejala yang terjadi ya. Terus yang demam juga itu. Nah, itu salah satu gejalanya. Kalau penjaganya ya satu tadi. Sama ya, Dok. Sama penjaganya ya, sama. Anak kecil juga harus cuci tangan, diajarin ya, Dok, sama orang tuanya. cuci tangan. Kalau bisa ada kontak di rumah, misalnya bicara sama yang kontak ya pakai masker. Namanya memang susah pakai masker, tapi setidaknya kumpul dengan banyak orang ya pakai masker, ventilasi cukup, anak-anak makanan yang bergizi, vitamin, sehingga sistem imunnya meningkat. Walaupun semua kena penyakit, anak-anak juga dapat sehat. Karena tergantung daya tahan tubuh anak itu sendiri. Penting banget ya buat orang tua itu ya. Ini penyakit ini nular, jadi harusnya orang tua tuh harus benar-benar juga ya, Dok. Jangan-jangan ini nanti yang kebal obat juga bisa nular ya, Dok ya? Bisa, apalagi yang batuk. Makanya cara untuk meludahkan dahak itu kan harus ada caranya. Disediain pot, kasih pasir, misalnya yang batuk ya, harusnya dari sendiri. Jangan sampai orang itu dia itu menularkan yang lain dan kumannya itu di udara terus gitu ya, ada terus gitu ya. Jadi ada pasirnya, dibuang di situ. Kalau sudah penuh ditutup ya, ditutup. Habis buang ditutup. Kalau sudah penuh dikubur ya, dikubur. Jangan ludah sembarangan. Jangan ditaruh di selokan. Itu enggak bagus. Itu salah satu usaha kita untuk pencegahan dari penyebarannya karena dia airborne. Beda sama COVID droplet. Airborne itu kalau misalnya pasien itu TB, batuk bicara keras pun bisa nular. Batuk apalagi, bersin apalagi tambah banyak kumannya. Oke, gitu ya, Dok ya. Nyanyi ya bisa, nyanyi bisa itu yang kena TB. Betul, bernyanyi, bicara keras. Makanya hati-hati ya, nyanyi di tempat umum. Tempat-tempat yang gelap gitu ya, Dok. Sukaannya TB ya, Dok ya. Iya. Gitu. Oke, kita ada pertanyaan lagi nih, Dok. Dari RA Ragil ya, Dok ya, ini Dok mau tanya bagaimana cara kita dapat membantu mendukung mensukseskan program eliminasi TB dengan orang di sekitar kita yang terkena TB yang sudah pengobatan tetapi PHBS di sekitar kita belum bisa dirubah. Nah, ini tadi ya, Dok ya, memang kita pola butuh segala faktor ya, bukan kita terus tiap hari harus datang ke rumah-rumah ya, Dok. Semuanya ya, Dok. Pola hidup sehat juga, makanan sehat. Jadi kita tidak hanya
menggantungkan orang untuk Betul. jadi diri kita sendiri juga harus Melindungi diri sendiri, Ya. dulu keluarga, baru orang lain ya, Dok? ya orang lain, dan orang lain itu kalau bisa yang maksudnya yang sudah renta-renta itu komplikasi sebaiknya dijaga dengan prokes, diberi makanan cukup, istirahat cukup, sehat, ventilasinya di rumah cukup. Jadi tidak hanya TB, kuman-kuman lain pun bisa tidak menular gitu. Kita memang harus sering-sering edukasi Iya, kayak gini mungkin ya, Dok. iya. Kan ini kaum milenial mungkin ya, Iya, Dok, lewat jadi Instagram ini ya, Dok. Memang kita harus bebas eliminasi, target kita 2030 Iya. ya. Berapa tahun lagi nih ya, Dok, Bebasnya ya? 2050 masih lama ya, tapi ini harus eliminasi dulu 2030 ini. Ya, jadi semuanya harus berperan ini. Ya, tidak hanya kita loh, semua harus berperan. Makanya ini Hari TB Sedunia, ayo semuanya berperan. Untuk eliminasi kita ini, untuk bebas TB 2050 harus kita sukses ini. Gerobokan juga harus, masyarakatnya harus, ayo mulai sekarang. Gimana caranya? Bebaskan TB. Jadi karena itu akan lama-lama sosial ekonomi tidak akan berpengaruh pada sosial ekonomi kita. Dan kesehatan kita untuk anak-anak juga, masa depan anak-anak akan terjaga gitu ya. Faktor ini ya, Dok, ya, untuk bangsa kedepannya Iya, ya, anak-anak iya. ini ya, Dok, ya. Iya. Kalau kena TB di usia muda, aduh, nanti gimana ya, Dok, ya? Ya, belum nanti bekas lukanya di paru-parunya Masih ya, ada Dok. itu ya, Dok, ya, Ya, masih ada jadi bekasnya ya. ya, ada bekasnya gitu ya. Oke, Dok. Beberapa tuh ada yang tanya, Dok, kok TCM-nya itu saya tuh nggak pernah tuh, Dok, minum OAT, tapi kok saya ya resisten itu tadi ya, berarti bisa nular itu tadi ya? Yang dari Yang kebal kebal, obat itu, yang kebal kebal obat obat. itu bisa. Bisa. Terus saya tuh nggak pernah minum OAT, Dok, kok saya bisa Ya, kebal gitu. makanya itu tadi yang kebal obat itu harus betul-betul kita pantau. Jadi kalau bisa kita bukan ya tadi stigma masyarakat, kadang orang TB kita singkirkan, kita nggak openi, kita malah kita nanti TB itu akan bebas leluasa di udara. Harusnya kita rangkul gimana caranya biar sembuh, pengobatannya teratur, patuh, dan nanti bisa untuk keluarga itu nyaman. Oke, gitu ya, Dok, ya. Karena berdampaknya itu yang kita takutkan, dampak sosial ekonomi itu ya. Dok, ini ada pertanyaan, Dok, untuk penegakan diagnosa TB pada anak dari Eko Swasono 11 ini ya, Dok. Ya. Ini gimana ya, Dok, ya? Kita juga selain alur di dewasa, alur TB dewasa, kita juga punya alur TB anak ya, Dok, ya? Ada. Itu gimana ya, Dok? Apa perlu kalau dahak juga atau gimana, Dok? Ya. Kalau kita sudah tahu dari awal gold standar untuk diagnosa TB itu dahak ya, karena pasti dia itu batuk berdahak. Kecuali tadi yang susah-susah mengeluarkan dahak itu ada perkecualian lain ya. Tapi kadang kalau misalnya kita yang berdahak ini tetap dilakukan tes molekuler cepat. Tes molekuler cepat. Jadi kita harus lakukan tes molekuler cepat. Itu sebagai standar diagnosa TB dimanapun sama. Untuk dewasa, anak-anak sama. Kecuali kalau anak-anak itu ada namanya screening deh. Itu ada screening, ada nilainya. Oke, ada skornya ada ya. Skornya. Jadi kalau tidak bisa dahak, ya ada scoring TB. Oke, ada scoring TB itu ya, ada Dok. dilakukan tes mantok salah satunya. Ada tes ya. mantok. Ada tes mantok klinisnya bagaimana, berat badannya bagaimana, sesuai nggak dengan tinggi badannya. Itu nanti diukur, dilihat, dijumlahkan. Nah, sebaiknya kalau memang anak-anak ada gejala, ya sebaiknya kalau bisa tes molekuler cepat di puskesmas, enak, hasilnya enak. Tapi kalau nggak ada ya konsultasi ke dokter anak, karena kita kan ini kan ada semua 3 ya faktor. Iya, semua faktor kita. Tapi kalau misalnya anak, lebih baik kita konsultasi, karena ada sistem scoring. Mereka akan men-scoring untuk TB anak. Sebaiknya konsultasi ke dokter anak. Oke, berarti tadi menjawab ya. Memang TCM masih nomor sekarang untuk cepat memang masih TCM, tapi kalau nggak bisa dahak, kalau untuk anak-anak kita pakai sistem scoring ya.
Oke, terus kita lanjut lagi ya dok. Ini ada pertanyaan lagi enggak ya? Oke. Ayo teman-teman boleh nanya, ada pertanyaan lagi atau tidak ya? Ya udah kita lanjutkan aja ya dok ya. Kalau yang ini ya dok ya, untuk kayak TB dengan HIV, TB dengan DM, itu kan berarti yang lebih sulit ya dok ya? Ya, Berarti pengobatannya lebih lama. DM-nya sama HIV-nya itu juga harus ini ya dok ya, terkontrol ya? Kalau enggak sembuh-sembuh. Ya, jadi kita harus kolaborasi dengan beberapa instansi dari yang terkait, penyakit yang terkait ya, tidaknya paru saja. Jadi kita harus kolaborasi dengan instansi yang terkait. Dari misalnya bagian penyakit dalam dan semuanya saraf, TB bagian spesialis ortopedi, semua terkait dalam hal ini untuk TB. Gizi pun terkait. Sebenarnya sangat penting untuk kita berkolaborasi dengan dokter gizi ya, karena itu salah satu usaha untuk meningkatkan daya tahan tubuh pasien ya. Bareng-bareng berarti kita ya dok ya. Jadi kita punya satu wadah TB.dot itu untuk semuanya. Jadi satu alur, satu pengobatan, satu standar pengobatan, satu untuk menegakkan diagnosa itu TB, dan satu jalur untuk menuju target eliminasi TB. Oke, gitu ya dok ya. Oke dok, ada pertanyaan dok dari teman-teman tuh, kadang dari sobat paru itu suka nanya dok, kalau pakai obat yang paketan itu yang merah kuning itu, kadang kan mereka suka nggak kuat perutnya, livernya, terus kemudian gatel kalau pakai itu. Ada ya dok penggantinya ya dok ya? Ada. Jadi ya tadi kita sudah jelaskan ya. Jadi kan sebaiknya memang aturan yang bagus standar itu kan sebelum dilakukan pengobatan TB kan harus dilakukan pemeriksaan fungsi hati sama fungsi ginjalnya. Karena obat-obat TB itu mengandung 4 jenis obat yang biasanya dieskresi di masing-masing, ada di ginjal dan di fungsi hati. Tapi kalau kita melihat kondisi yang ada di sini, kadang ada yang mempunyai lab yang lengkap, ada yang tidak. Yang penting kita obatin dulu, kita evaluasi. Makanya perlu evaluasi tadi obat TB kan perlu evaluasi ya. Dari lab juga berarti tidak melulu lab, tapi evaluasi kita itu terpenting. Jadi kan bisa nggak cuma gatal-gatal, kan bisa dari matanya kuning, dari dari kulitnya berubah ya. Jadi kita evaluasi, makanya kenapa butuh evaluasi? Itu kita butuh evaluasi TB ya namanya. Jadi tidak apa sih kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, tidak usah takut, konsul aja, kontrol aja. Karena obat-obat TB memang efek sampingnya kan ada, secara umum tadi sudah dijelaskan ya. Berarti intinya untuk negain diagnosa, kita deteksi dininya cepat. Ya. Tapi pengobatannya pelan-pelan tapi terstruktur. Tapi gitu pasti ya, tapi pelan memang. Karena banyak banget karena jangka waktunya kan lama. Dan jangka waktunya lama. Gitu ya, edukasi efek samping yang akan terjadi. Oke dok, ini udah ada pertanyaan lagi dari sobat paru ya dok ya. Sebentar. Ini dari Heisnia Aranvar, dia bertanya, dok, bisakah TB menyebar ke tenggorokan? Saya didiagnosa faringitis kronis dan riwayat TB sampai sekarang belum sembuh, masih batuk juga. Nah ini mungkin serak-serak tadi yang TB ekstra paru mungkin ya, betul. Ya, jadi bisa terjadi antara disfagia sama distonia ya. Itu terjadi kalau disfagia itu susah menelan. Biasanya karena TB itu kan bisa. Terus yang kedua disfagia, suara serak. Ya. Tapi harus di crossing dulu, dikolaborasi apakah betul suara itu serak dari berkaitan dengan penyakit TB atau dari penyakit lain. Itu harus kita biasanya dengan
dokter THT ya. Mm-mm. Kita konsulkan ke beliau gimana nanti jadinya. Kalau sudah kolaborasi memang itu dari parunya ya kita obati paru. Memang lama pengobatannya karena ekstra paru itu. Berarti bisa ya tadi dok jawabannya ya dok ya? Bisa berkaitan dengan paru, bisa dengan penyakit yang lain. Jadi kata penelitian itu ya dok dari atas sampai bawah itu bisa kena TB semuanya kecuali bisa. rambut katanya ya dok ya. Itu memang harus Belum ada hati-hati. penelitiannya soalnya. Belum ada sampai ke rambut ya dok ya. Ya ini kita lihat kok waktunya kok cepet banget ya dok. Ya. Nggak kerasa ya waktunya ya. Udah selesai ya. Nah padahal masih seru mungkin kita bisa Lain waktu nanti ketemu lagi gitu ya dok ya. Nah ini kita ingatkan lagi. Jangan lupa hari TB sedunia tanggal 24 Maret hari Kamis ya dok ya. Ya. Ini untuk investasi, untuk eliminasi TB, TBC untuk selamatkan bangsa. Oke dok, sekarang teman-teman tahu ya namanya ini ya dok ya untuk sekalian perpisahan ya dok. Ya. Salam tos TB ya dok ya. Oke. Dan ada pesan buat saya nih ya. Oke, pesan-pesan ya dok. Pesan-pesan saya ini. Kita harus mencapai eliminasi TB itu bersama-sama. Oke. Semua masyarakat, semua harus mempunyai peran masing-masing untuk eliminasi TB. Target kita 2030 dan kita semoga bisa bebas TB 2050. Ingat ya, ingat akan kita ya tos TB ya. Ya, tos TB. Tos TB itu temukan, obati, sembuh. Sampai sembuh gitu. Ingat ya, ada artinya ya. Dan jaga pola hidup, protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Jadi tidak hanya untuk TB tapi untuk melawan COVID-19. Iya, ini di masa pandemi juga ya dok ya. Ya. Jadi kita akhiri untuk live Instagram kali ini ya dok. Terima kasih banyak udah bergabung ya dok ya. Jadi narasumber terus banyak berbagi ilmu sama kami. Ya, ini untuk terakhir kita salam tos TB.